Ini meja ada penciptanya. Apakah penciptanya meliputi meja ini? Tidak. Dia sudah kemana? Sudah dijual lagi. Beda kalau manusia. Yang mencipta dengan yang dicipta terpisah. Kalau Allah nggak begitu. Setelah mencipta, malah Allah berdiam dalam ciptaannya. Karena meliputi. Clear? Udah masuk? Bahasanya udah masuk. Ini nggak dapat kalian dulu waktu belajar PPKN nggak ngerti. Guru PPKN nggak nyampe sini. Mohon maaf. Karena tahunya ketuhanan yang Maha Esa Allah hiji. Awas. Hiji nage sanes hiji sahiji. Tapi hiji nggak hiji. Berarti tidak ada dua, tidak ada tiga. Lihat saya, Bapak Ibu. Masih ada yang suka ngomongin orang lain? Masih ada ya? Ngaku aja. Gak ngaku juga kelihatan dari mulutnya. Kalau masih membicarakan keburukan orang lain, berarti masih membicarakan Tuhan. Membicarakan keburukan Tuhan itu. Berarti dia tidak yakin di orang lain ada Tuhan. Kan yang Maha Esa. Tuhan meliputi aku, meliputi dia. Kalau sadar aja dengan itu, mau membicarakan orang lain itu mikir dulu. Kan Maha Esa. Jadi yang suka membicarakan orang lain itu berarti Pancasilanya belum benar. Ketuhanan yang Maha Esa-nya masih dua, masih tiga. Karena masih menganggap dirinya dengan orang lain sesuatu yang berbeda. Padahal energi yang sama yang meliputi seluruh bentuk. Clear? Wah, ini ngaji udah terang benerang ini. Kalau pulang dari sini masih ngomongin orang, nggak bener itu. Saya nggak pakai siksaan, nggak pakai ancaman. Kalau membicarakan orang dosa besar, nggak, kalian nggak akan masuk yang kayak gitu. Udah nggak percaya dosa. Diganti metode ceramahnya dengan kesadaran. Ya, tiba lagi apa yang mesti bejaan eta teh doraka. Anggar dilakukan kan mesti percaya kan udah. Betul apa tidak? Maling itu dosa, nggak percaya, udah nggak mempan. Sugan pakai ilmu kesadaran nih dari areureun ya korupsi teh. Aduh, saya itu kenapa saya ngomong begini ya? Saya tuh sayang banget sama bangsa ini. Ya Allah. Sumber daya alam kita itu kayak luar biasa. Kita punya laut terpanjang di dunia, panjang pantai. Tapi garam aja impor. Kenapa? Apakah bangsa kita tidak bisa bikin garam? Bisa. Masih ada orang-orang yang culas mengimpor barang dari luar yang namanya garam. Sehingga garam petani kita itu harganya jadi murah. Akibatnya tidak tertarik untuk buat garam. Ini kan dihianati oleh siapa? Pasti yang punya wewenang. Tetapi dia tidak tahu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah dia suka upacara baca Pancasila? Remen. Saya tuh kadang-kadang ya kalau habis upacara 17-an suka tanya sama teman-teman, tadi hasilnya apa? Apa sih yang nyangkaruk cek orang Garut mah? Dino hate teh naon atuh sugaan? Geus papanasan teh. Enggak ada. Tetep aja. Yang datang ngajar 1 semester 3 kali anggar geus maca Pancasila oge. 3 kali we saya eta mah. Datang ngejeng mere ujian. Mahasiswa mau teriak-teriak enggak masalah. Tidak ada keinginan menghalalkan gaji. Ya memang itu ya, yang keliru juga sistem pegajian. Lo datang yang tuh datang sarua gajina. Saya bicara kenyataan hidup. Masih mau ngomongin orang. Masih menghina orang. Masih menghujat orang. Pakai peci, pakai jubah, menghujat orang lain yang berbeda dengan dirinya. Itu tauhidnya gagal itu. Kalau tauhidnya sudah benar, tauhid ya. Tauhid itu bukan ilmu yang menyatakan Tuhan satu. Tetapi tauhid itu ya ini Pancasila. Sila pertama. Ilmu yang mengajarkan mengesa bersama Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa meliputi seluruh makhluknya. Bahkan mau membunuh seekor binatang pun dia berani. Karena kemanapun dia membalikan wajah, dia melihat Allah. Boro-boro menyakiti, boro-boro menghujat, boro-boro merendahkan. Siap berubah pulang dari sini? Udah ngaji patauhidan gini siap berubah? Oke. Yang kedua, Allah teh nyalira, tapi sanes salira. Nyalira na Allah mah nyaliara. Ini bahasa Sunda yang buhun banget. Nyaliara itu meliputi. Dia itu ya memang sendiri. Tapi sendirinya dia bukan sebagai pribadi, bukan. Karena dia meliputi seluruh wujud, seluruh bentuk, seluruh ruang kosong. Bahkan fisika kuantum sudah mengatakan bahwa atom itu 99,99% adalah ruang kosong. Sedangkan tubuh kita tersusun oleh atom. Jadi yang disebut dengan tubuh yang padat ini
dari sudut fisika kuantum, ternyata di dalamnya juga kosong. Clear sampai sini? Oke, lanjut ya. Jadi mengesahkan Tuhan bukan menyatakan Tuhan satu, karena satu adalah angka dan Tuhan bukan angka. Ingat ya, perhatikan saya. Siapa orang yang sudah mengesah dengan Tuhan? Bukan mereka yang belajar Pancasila, bukan mereka yang belajar menghafalkan sila-sila Pancasila, bukan. Mereka yang mengalami penyatuan itu dengan Tuhan. Ketika dia sudah mengalami mengesah dengan Tuhan, maka dia pasti mengesahkan Tuhan. Jadi nggak cukup Bapak Ibu dengarkan kajian saya, pokoknya sekarang saya mau mengesahkan Tuhan. Tidak, Tuhan mau diesahkan, tidak diesahkan, nggak peduli, nggak butuh kok. Tapi yang butuh mengesah dengan Tuhan adalah kita. Tadi saya bilang, kapan kita bisa mengesah dengan Tuhan? Saat kita fana, saat kita melenyapkan diri, keakuan kita dalam tubuh ilahi. Gimana latihannya? Latihannya sederhana. Mulai sekarang, sadari bahwa Tuhan meliputi segalanya. Tuhan yang sama. Maka di Quran surat Al-Isra ayat 60 dikatakan, Inna Rabbaka ahato binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Itu Quran udah begitu jelas mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti kalau saya yang bicara, itu Allah yang bicara. Kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Kalau saya yang berbicara, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Oh, ternyata Tuhanku bukan hanya ada dalam diriku. Tuhanku meliputi segala manusia. Kalau kita punya pandangan Tuhanku ada dalam diriku, yang ada pada diri orang lain adalah Tuhan yang lain. Itu tidak Maha Esa. Clear? Clear? Oke. Mengesahkan Tuhan berarti menyadari kehadiran dan keberadaannya sebagai satu energi yang meliputi seluruh wujud dan bentuk, termasuk diri kita sendiri. Yuk kita sekarang sadari, walaupun belum mengalami. Nanti kalau mau mengalami saya ajarkan. Gak bisa sendiri Bapak Ibu, harus diajarkan. Sampai mengalami fana kayak Nabi Musa. Ya, ketika Allah bertajali di puncak kesadarannya Musa, kemudian Musa mengalami fana billah. Fana itu bukan lenyapnya tubuh, tapi fana itu adalah hilangnya dua. Karena dia cuma melihat yang Maha Tunggal satu-satunya. Saat dirinya lenyap, bermanunggal, menyatu dalam kalimat La ilaha illallah, bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai pengalaman spiritual. Jadi Bapak Ibu butuh pengalaman ketuhanan yang Maha Esa, bukan menghafalkan sila pertama dari Pancasila. Saya yakin semua pejabat di Indonesia hafal sila pertama. Karena pasti kalau mau jadi pejabat dites Pancasila sila pertama naon? Hafal maraneh nama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apakah mereka mengesah dengan Tuhan? Itu kan pertanyaan besarnya. Kalau mengesah dengan Tuhan, dia akan bekerja menjadi kepanjangan tangan Tuhan, melayani Tuhan-Tuhan yang nyata dalam wujud manusia. Makanya lihat manusia seberapa tinggi solehnya. Jangan diukur dari kesalehan individunya, lihat dari kesalehan sosial. Paham? Paham? Benghar, banyak hartanya, rajin ibadahnya, tetapi pelit sama tetangga. Hah, ini tidak punya ketuhanan yang Maha Esa. Tetangga mau makan gak peduli. Tetangga, apakah anaknya sekolah tidak sekolah gak peduli. Sepatunya robek atau gak robek gak peduli. Ya, coba biasakan. Saya kalau lihat anak mau ke sekolah lewat rumah saya lihat sepatunya. Kalau sepatunya udah gak layak, saya cari, ini anak siapa. Gak seberapa, belikan sepatu. Nanti anaknya akan bahagia ke sekolah penuh dengan semangat. Kan sudah saya ajarkan mantranya. Dimanapun saya berada, kapanpun saya akan melakukan kebaikan tanpa syarat, tanpa pamrih. Coba lakukan hal kecil, Bapak Ibu. Baru nyampe aja barusan saya turun dari mobil, ada yang ngasih rezeki sama saya, segini, uang, digerakkan sama Allah. Pengen kemakan sama ayah, luar biasa. Jadi uang itu mencari kita. Saya nggak pernah cari uang. Bagaimana saya cari uang? Kan saya lebih mulia dari uang. Uang dong harus cari saya. Mau begitu? Pasti mau. Ini dulu ketuhanan yang Maha Esa aja dulu. Kalian mau banyak maunya. Udah bereskan dulu ketuhanannya, pasti beres nanti. Uang pasti cari kita. Percaya deh sama saya. Ini saya mau kasih ilmu begitu, ya. Ya, oke. Lanjut. Oke. Ada yang masih takut dalam hidup? Takut tidak makan, takut anaknya sekolah, takut pasangan selingkuh. Ada nggak takut? Takut nggak bayar cicilan? Masih ada takut? Itulah kegagalan belajar Pancasila itu. Ketakutan itu adalah bukti kegagalan mengesahkan Tuhan. Kalau sudah mengesah dengan Tuhan, dan dia sadar bahwa Tuhan meliputi dirinya sendiri, dia Maha Kaya, dia Maha Pengasih, dia Maha Luas. Kenapa kita selalu berpikir cara? Serahkan aja.
Nggak ada ketakutan. Justru ketakutan menarik ketakutan baru. Like attracts like. Makin ditakuti, makin datang yang ditakuti berulang-ulang. Kita harus sembuh dulu dari rasa takut. Gimana caranya? Mengesah. Maaf Bapak Ibu, saya terkadang kalau lagi kajian seperti ini, kalau bicara soal ketuhanan itu, kadang-kadang saya seperti tadi, ya, energi saya kalau nggak ditahan ini meluap-luap. Kenapa? Bukan energi saya. Barangkali sang pemilik semesta ini menunjukkan dirinya lewat diri saya. Tuhan ingin kita semua sadar kalau beliau ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kenapa sih baru kehilangan uang, itu aja udah kelepak-kelepok hidup? Masih punya napas padahal. Kalau napas itu kan tidak bisa diuangkan. Gak ada di ruangan ini yang berani. Siapa yang mau saya beli napasnya 100 triliun? Tapi setelah dibayar, gak napas lagi. Ada yang mau gak? Gak ada. 200 triliun? 300 triliun? Pasti gak ada yang mau. Itu artinya, kenapa kita meratapi yang hilang? Apalagi cuma 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar. Nah, saya udah pernah ngalamin begitu. Bilang rumah 5 aja saya biasa aja. Apa-apa. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu buat diri saya. Karena saya percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh saya memilih. Kan kita ketika menendang, mencengkram yang kita suka, mendang yang kita tidak suka, itu berarti kita masih mendua. Betul nggak? Bohong itu ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya tidak begitu. Masih ada yang takut? Udah setelah ini udah yakin ya, walaupun belum mengesa. Nggak apa-apa, baru teori, tapi udah lumayan. Nanti harus bisa mengesa. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa bukan hasil baca buku, tapi hasil mengalami langsung sendiri. Ya. Dan mengalaminya bisa setiap saat, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ada ilmunya, ada caranya. Kenapa para rasul, para nabi itu terbimbing terus? Karena beliau itu sudah mengesa dengan Tuhan. Manunggaling kaulalan Gusti, istilah saya Siti Jenar. Ego tak bisa menerima keesaan Tuhan. Karena ego itu inginnya dua. Ulangi. Selama masih bercokol ego dalam diri kita, pasti kita tidak bisa menerima keesaan Tuhan. Karena ketika menerima keesaan, berarti ego harus tidak memilih. Sedangkan ego masih memilih. Coba nanti baca itu, surat Toha dari ayat 9 sampai 14. Di situ ada cerita tentang Nabi Musa disuruh melepaskan kedua terompah. Ya, sama Tuhan. Jadi kata Tuhan gini, Musa, lepaskan kedua terompahmu, baru kamu masuk Al-Muqaddas Tua. Al-Muqaddas Tua itu tempat suci yang awal. Muqaddas itu suci, tua itu awal. Jadi berarti Musa sedang kembali ke kampung asalnya, kembali pada Allah sebetulnya. Nah, untuk kembali kepada Allah, ternyata Musa disuruh melepaskan kedua terompahnya. Terompah itu ego, karena ego itu senang ini, nggak senang itu. Ego itu suka memilih. Ini saya kasih tahu. Ngajar tauhid, baru aja nyerai istrinya. Bingung saya. Ini tauhid yang mau diajarin apa? Karena tauhid itu Allah satu, bukan Allah yang Maha Esa, bukan kul huwallahu ahad, bukan itu. Istrinya diceraikan, berarti tidak menerima kan? Kalau tidak menerima berarti apa? Menolak kan? Menyingkirkan kan? Berarti dia akan memilih yang lain kan? Yang dianggap bagus menurut egonya, betul? Kalau kita menyingkirkan yang ini dan kita sudah akan mengambil yang ini, itu sudah mendua. Bohong itu tauhid apaan? Bullshit itu. Padahal Allah udah bilang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Ego itu senangnya menendang dan mencegah. Nih Bapak Ibu, lihat saya semua, serap energi saya. Selama Bapak Ibu masih menendang, mencengkram, pengen ini, tidak pengen itu, memilih terus-menerus, percaya sama saya, kalian tidak akan mengalami ketuhanan yang Maha Esa. Kalian tidak akan mengalami Tuhan. Percaya sama saya. Memang berat sih ngaji itu kalau diamalkan. Kalau ngapalin 30 juz ya gampang, saya juga dari kecil udah hafal. Gampang ngapalin. Tapi menghafal itu bukan keterampilan hidup. Keterampilan yang paling rendah dalam hidup adalah menghafal. Makanya ada taksonomi Bloom, taksonomi Anderson. Mengingat itu keterampilan yang paling rendah. Naik sedikit ke atas ada yang namanya memahami. Naik sedikit ke atas namanya menerapkan. Naik sedikit ke atas ada yang namanya menganalisa. Naik sedikit ke atas ada yang namanya mengevaluasi.
Naik sedikit ke atas, namanya mensintesa. Pengetahuan itu disintesa menjadi sesuatu yang pragmatis, yang berguna bagi orang banyak. Boro-boro buat orang lain, buat diri sendiri aja tidak menyelamatkan. Ini saya kasih pengumuman, yang suka memilih dalam hidup, udah nggak usah ngajarin tauhid segala, menipu umat, bohong. Bereskan dulu diri kita sendiri, udah menerima belum? Kalau hanya menerima yang kita mau, dan kemudian melepaskan yang kita tidak mau, siapa yang bertahta di diri kita? Kesadaran apa ego? Ingat, ego tidak bisa menerima keesaan Tuhan. Clear? Merasa ditelanjangi nggak? Nggak apa-apa ya. Biar kalian tuh jadi jujur. Maaf ya, ada yang mengkritik saya. Kadang-kadang saya bilang kalian tidak ngikutin JS Badudu, katanya siapa. Ini bahasa komunikasi, bahasa rasa saya. Saking saya menganggap Bapak Ibu semua adalah saudara-saudara saya, anak-anak spiritual saya. Sakit hati nggak? Tuh, yang ini aja nggak sakit hati, yang sana sakit hati. Bingung saya. Esa berarti tidak ada dua, yes. Esa berarti tidak memilih, yes. Esa berarti menerima apapun yang terjadi sebagai rencana Tuhan, yes. Walaupun tidak nyaman, saya akan tetap sabar dalam ketidaknyamanan, karena saya percaya di ujung terowongan pasti ada cahaya. Baru clear hidupnya, tidak buang-buang waktu. Tendang ini, tendang ini. Dia pikir yang ditendang hari ini dia akan selesai, besok datang lagi yang serupa, besok datang lagi. Terus mau sampai kapan hidup kita seperti itu? Itu beres-beres hirup teh. Betul nggak? Ini saya tuh saking sayang ya, karena saya udah mengalami. Saya juga pernah berada di situasi yang seperti itu, menendang, mencengkram. Saya mikir kok lelah ya hidup saya. Setelah saya terima semuanya, selesai satu episode, datang lagi, selesai satu episode, ternyata hidup itu terus naik, kesadaran kita naik terus. Asik jadinya hidup itu. Jadi sebelum kita pulang yang sesungguhnya kepada Allah itu, perjalanan ini menjadi perjalanan yang menakjubkan. Karena semua itu memberi makna yang luar biasa. Asik loh Bapak Ibu hidup itu. Ulangi, Esa berarti tidak ada dua, yes. Tidak ada perbandingan, yes. Bagaimana dibanding-bandingkan? Kan energi yang sama, betul nggak? Cuman sedang di tubuh yang berbeda, sedang menampakkan kesadaran yang berbeda. Terus kenapa dibanding-banding? Katanya laisa kamisli syai'un. Dan gak ngerti kita mah, cuma ngomong aja. Allah ta'ala laisa kamisli syai'un. Apa maknanya? Aduh, taros. Laisa kamisli syai'un gak bisa dibandingkan. Artinya apa? Saya adalah saya, anak saya, istri saya. Dia punya jalan sendiri-sendiri. Saya tidak boleh intervensi pada jalan mereka. Terima dan hargai bahwa kita berbeda. Itu laisa kamisli syai'un dalam kehidupan. Hari ngomong mah gampang, ini praktek kehidupannya. Masih suka membandingkan? Masih merasa diri kita ini yang paling tidak layak, seolah-olah orang lain yang layak, masih begitu? Itu nggak ketuhanan yang Maha Esa itu. Patauhidannya belum benar, betul nggak? Padahal dia yang sama meliputi seluruh bentuk. Artinya kalau orang lain bisa, ya kita juga bisa bersama dia yang sama, betul? Banyak orang yang merasa Aldi mah dah mau sakit, los takdir. Tuh yang itu eta ngalih ka bumi nu langkung saya. Jadi itu kan menyatakan seolah-olah Allah yang maha kaya bersama yang kaya. Nah yang sama dia Allah yang maha miskin. Makanya benar tuh ya kata-katanya Osho bilang begini, jika sapi itu menciptakan agama, maka sapi akan menciptakan Tuhan. Dan Tuhan yang diciptakan oleh sapi sesuai dengan pikiran sapi, dan sapi akan menciptakan Tuhan sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi kata sapi Tuhan itu berkaki 4, ngomong juga mo, sama. Itu mental. Jadi jangan-jangan yang kita pertuhankan selama ini sebetulnya bukan Tuhan yang maha meliputi, tapi Tuhan yang dicitra oleh pikiran kita sendiri. Itu saya baca kata-kata Osho tentang tauhid. Osho itu orang India, dia pengajar spiritual di Amerika yang sangat terkenal. Saya senang kata-kata beliau itu. Kadang-kadang out of the box, melampaui pikiran kebanyakan orang. Oke, Esa tidak ada dua ya, tidak ada perbandingan ya, tidak ya. Siap menerima semua perbedaan, siap menghormati perbedaan. Oke, nggak usah dibanding-banding ya. Udah, yang kita hidup dari orang tua agama Islam, udah. Memang ya jalanmu lewat Islam, tekun aja di Islam. Yang dari keyakinan lain, tekun aja di keyakinan. Kan sebetulnya kalau tekun pasti sampai di tujuan, nggak usah dibanding-banding. Yang merasa paling benar lagi, ya. Setuju? Nah, kalau Tuhan itu Esa, berarti tidak ada dong surga dan neraka. Dan kita selama ini kenikmatan tertinggi di surga adalah bertemu Tuhan. Berarti Tuhan ditemuinya di surga. Di neraka itu saha ngurus? Oh, mau nanya saya.
Ayo, tauhid itu benar. Betul nggak? Surga dan neraka itu ya di sini yang menciptakan kita. Kita ketika merasa bersama Tuhan, surga. Tidak merasa dengan Tuhan, neraka. Tempatnya teh hiji. Iya, tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan napas. Gitu kata Quran. Kata Quran bukan kata Saiful Karim. Darah dibahas. Kata Saiful Karim, kata jelema kumaha. Pakai baju agama deh. Mending jika saya betul pakai naon. Kalau sudah pakai atribut itu bahaya, dianggap bener. Komon tuh mah. Jadi kalau kita mengatakan, oh nanti di sini ada surga, di sini ada neraka, kenikmatan tertinggi bertemu Allah di surga, kan ngurus neraka sah. Berarti ada tandingan dong, betul nggak? Ada kekuatan lain dong. Kan nuker nyiksa jelema di neraka sah. So, pikiran. Padahal Allah ada nggak di dalam Asmaul Husna Allah Maha Penyiksa? Nggak ada. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Luas, Maha Lembut. Kan mengenalkan dirinya seperti itu. Ari nu nyiksa eta saha? Ari nu sok nyiksa saha? Nu sok nyiksa saha? Kan mararane. Bener ya kata Oso, kalau sapi bisa bikin agama, katanya sapi juga akan menciptakan Tuhan kakinya 4 jika manehna. Betul nggak? Nah iya, sabu urang masuk nyiksa ka batur. Jadi Allah ge juga gitu. Kalau kita baik sama Allah, Allah kasih surga. Kalau kita jahat sama Allah, Allah kasih neraka. Hari nu kitu saha? Cing jawab kemarin nih. Saha? Cing jawab atuh sing bener saha? Kudu dikitukeun naji teh. Kakala ka harti. Bira ke Allah gitu. Betul enggak? Allah itu kamu mau baik, kamu nggak baik, Dia mau maha baik. Aduh, Allah. Searah aja Allah tidak bergantung kamu baik tidak baik. Kalau kamu baik kata Allah kan buat kamu. Kalau kamu tidak baik pun buat kamu, kata Allah kan begitu. Sering baca Quran, tak kaliwat wae atuh. Taya aya jedana maca Quran teh. Naralang we, narabas teh. Target nanti lain ngerti. Target nanti tamat. Beuh, geus tamat teh langsung, bukan bikin status maneh mah. Bayang ketingali ku batu. Jadi kalau Tuhan Maha Esa, berarti tidak ada oposisi, setuju? Oke. Berarti kalau Tuhan Maha Esa, hanya ada satu kesadaran yang meliputi segalanya. Clear? Oh, mulai sekarang kemanapun saya memalingkan wajah, saya hanya melihat Dia. Pada diri suami saya, pada diri pasangan saya, pada diri anak-anak saya, ada Dia. Apapun yang terjadi, saya pasti itu Dia yang sedang melakukan permainan untuk kebaikan saya. Tuhan, saya tidak akan menolak lagi dengan pertanyaan mengapa, tapi saya mengajukan pertanyaan, izinkan aku untuk menangkap pesan di balik semua peristiwa. Coba mulai tenang tuh ibu bapak, mulai tenang tuh. Dan sebetulnya semua yang membuat kita pakai utuh itu penolakan, betul nggak? Penolakan. Ini kawan, ini lawan. Aduh capek gitu, betul nggak? Sieun panggil ejeng si lawan itu, betul nggak? Jadi malipir kali itu, dengan jalan, betul nggak? Dari sorangan, dijieun, betul nggak? Coba kalau kita ya mau kawan mau lawan terima aja apa adanya. Dia yang baik sama kita, yang menyakiti kita terima aja apa adanya. Kan enak hidup itu, tenang aja. Semuanya kesempurnaan itu di dalam bukan di luar. Jadi manusia yang masih membenci sesama pertanda tidak mengesahkan Tuhan. Setuju? Setuju? Pernah dengar kalimat ini? Ya pernah sekarang kan gitu. Dulu mah dikiranya tuh tidak ada kaitan dengan tauhid ngewat teh. Betul nggak? Iya. Jadi tauhid teh eta wujud kidamba kok mohola patulilah wadisi eta we tauhid teh. Kumaha ibu? Wujud kidamba kok mohola patulilah wadisi geus ngaji ngomongkeun batur tuh. Ngewa ka batur. Da eta ngajina ngan semetinya. Dikiranya di akhirat teh asup surga teh ya tes lah cenah. Malaikat Ridwan. Coba ibu cuma lewat Ridwan teh sifat 20 wujud kidamba kok mohola pat. Diapalkeun dia ayeuna. Yang seri itu. Cing sareri atuh. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Sabda kasino, dono dan intro. Ya tertawa itu sehat Bapak Ibu. Ya, kayak saya sering ketawa. Ya, sehat. Jadi kalau bulan Ramadan ini tubuh tambah kurang sehat, wajah tambah rumah gitu ya. Wah ini ada masalah ini saumnya. Jadi protokol kesehatannya tidak berjalan itu ya. Jadi harusnya ini mau akhir Ramadan tambah sehat. Tidak usah skincare, nggak usah. Ya, coba. Yuk, bos. Mani hoyong disebut gelis. Cara yuna kene. Tempat skincare mani parah nu. Ya, Bapak Ibu, erek dibedakan kanal oke. Kalau diri kita yang di dalam tidak cantik, tidak ganteng mah katingali jika uka-uka. Tapi kalau di dalam sudah beres, sudah menerima, sudah memaafkan, aduh, ya
candang dan gengges gelis, ya. Yang terlalu sibuk yang luar ya. Paham ya? Jadi keesaan bukan pemikiran, tapi pengalaman. Berarti harus mengalami itu, mengesa itu. Gimana caranya? Nah itu harus dibimbing oleh saya. Suatu saat pasti, ya pasti. Tapi sekarang mulai aja dulu belajar untuk menyadari kehadirannya lewat nafas. Itu aja dulu yang sederhana, mindfulness. Itu yang sederhana, ya gitu. Dengan punya prinsip bahwa Allah meliputi segala manusia, sekarang tuh ngerem. Kami orang nyarioskeun sanes, berarti kan nyarioskeun Allah. Itu aja dulu. Pasti ada rem di sini ya, gitu. Mulai. Zakat tuh begitu, ya. Zakat itu bersuci, ya. Zakat fitrah itu ya menyucikan diri supaya kembali ke sifat alaminya. Simbolnya mengeluarkan beras 2,5 kg itu mah simbol. Tapi walaupun simbol ya lakukan, ya. Udah tos ngaos teh, itu mah simbol. Dasar jelema pelit. Pirage 2,5 kg. Terus keluarkan zakat fitrah itu yang kita makan, ya. Ieu mah hari nu di dahar beras Jepang, hari giliran zakat meuli IR anu 10.000. Marane mah kitu wae. Asal kesebut nanti zakat, yang penting kecatat ke Pak RT. Kan hati nurani kita nggak bisa dibohongi. Kan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Itu. Jadi tauhid itu apa? Tauhid itu bukan ilmu yang menyatakan Tuhan itu satu, bukan. Tauhid itu adalah lenyapnya segala yang bukan Tuhan, termasuk Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Jadi kalau mau bertauhid, yuk sekarang kita sadari. Jangan-jangan Tuhan yang saya sembah itu Tuhan buatan pikiran saya sendiri. Sebagaimana citra terhadap diri saya. Bukan Tuhan yang bertajali kepada saya, karena sekarang saya juga belum bisa menyaksikannya, gitu. Nah, kesadaran itu saja sudah muncul, sudah bagus daripada jadi orang yang tidak sadar. Bapak Ibu, tahu kelemahan diri itulah kebijaksanaan. Ya, gitu. Karena orang yang suka menutupi kelemahan diri, orang yang rapuh. Jadi tauhid bukan di bibir, tetapi lenyapnya batin. Lenyapnya batin apa? Lenyap batin itu dalam kalimat La ilaha illallah, bukan sebagai ucapan. Yang mana yang bukan Allah. Semuanya yang kelihatan, yang gak kelihatan, yang nyata, yang gak nyata, kata Allah. Itu adalah aku. Kan Allah yang bilang, wal awalu wal akhiru wal tuhiru wal batin. Yang tuhir, yang batin juga aku. Maka diikat dengan satu kalimat La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia. Itu aja Bapak Ibu dipegang dalam hidup. Makanya tauhid itu ada hubungan gak dengan akhlak. Orang yang tauhidnya tinggi tidak akan pernah menyerang orang karena berbeda. Tidak. Semua orang juga punya perjalanan spiritual sendiri-sendiri. Tidak berani lagi. Ini benar, ini sesat. Masih memilih ya tuh. Kumaha hari gitu. Betul nggak? Nah, iya ada orang diajar tauhid tanya, tapi kalau bating apa ke? Kalau bating itu kombiguna. Jadi mengesahkan Tuhan berarti tidak memilih. Clear ya? Karena memilih berarti belum melihat keseluruhan. Kan memilih melihatnya sebagian. Betul nggak? Iya. Tapi kalau tidak memilih, berarti sudah melihat keseluruhan. Akhirnya timbul sikap dalam diri kita. Yes, apapun yang terjadi dalam hidupku, itu yang terbaik buat aku, dan aku stop memilih. Karena aku sudah melihat keseluruhannya, bukan parsial. Kalau parsial, berarti masih ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Setuju? Gagal kita mengesahkan Tuhan. Tidak memilih. Kalau di Facebook, saya sudah nulis tuh. Ada di Facebook judulnya, Tidak Memilih. Silahkan baca di Facebook saya. Ada judulnya artikel saya, Tidak Memilih. Coba baca tuh, ya. Saya jelaskan secara dalam. Oke, ketika kita masih berjarak dengan Tuhan, pertanda belum mengesahkan Tuhan. Jadi kalau masih berjarak nih, suka nggak? Kita merasa seolah-olah kita terpisah dengan Tuhan. Itu masih berjarak itu. Itu belum mengesah. Kalau mengesah itu ya tidak berjarak lagi. Ya, oke. Jadi Allah mengenalkan dirinya lewat zatnya, lewat sifatnya, lewat asmanya, lewat af'alnya. Makanya zat, sifat, asma, af'al itu yang disebut dengan 4. Makanya Nabi Muhammad ketika mau Mi'raj disimbolkan, ingat disimbolkan. Yang melukis ini namanya Imam Al-Dardiri. Dalam kitab Gaiti namanya, itu kitab tentang Mi'rajnya Nabi. Disimbolkan kakinya 4. Nah kaki 4 itu adalah zat, sifat, asma, af'al. Jadi untuk mengenali Allah itu harus 4-4-nya. Zat, sifat, asma, af'al. Nah sifat, asma, dan af'al itu pasti melekat dalam zatnya. Makanya kenali sang wajibul wujudnya. Bukan parsial. Ngapalkeun Asmaul Husna 88, dijelaskan di hiji-hiji kumarane. Itu mah bukan Asmaul Husna buatan Allah. Itu mah buat pikiran dia yang menjelaskan. Kumaha itu dijelaskan deui. Makanya saya tidak pernah ada yang bilang, "Ayah coba di gua tuh Asmaul Husna dari Ar-Rahman." Mana berani saya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu bukan dijelaskan, dialami. Karena tauhid itu bukan pemikiran. Kalau tauhid jadi pemikiran, jadi penjelasan. Penjelasan itu bukan Tuhan. Itu persepsi kita tentang Tuhan yang dibuat oleh citra yang menjelaskannya sendiri. Kan mempengaruhi orang lain, bahaya. Ada nggak yang menjelaskan gitu?
Ada apa banyak? Suka didengerin. Asa benernya, tak asa mah. Rasaan teh. Ari panon poe di mana datangnya? Tak cenah ti wetan. Surup nama kakulon, coba panon poe teh. Emang gue pikirin. Kan bumi anu muter. Betul nggak? Da panon poe mah cicing. Betul nggak? Ada rasaan. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Rasa tuh rasaan. Beda rasa dengan rasaan. Rasa mah kebenaran, pengalaman. Rasaan mah eta. Betul nggak? Rasaan teh geus mere tuh. Dasar jelema pelit. Eta duit tadi kantong kene geus rasaan geus mere. Da si eta mah mere teh rasaan. Da acan ibu, apa rasaan ibu teh asa geus dipikeun? Oh, dasar. Asa geus mere rasaan oge. Ya. Jadi diikat dengan satu kalimat nih, la ilaha illallah. Jadi sekarang tahu ya, la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan, tapi la ilaha illallah itu jadi patekadan, jadi lampah, jadi laku, jadi sikap hidup yang akan mewarnai akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Itulah kedalaman tauhid dari la ilaha illallah. Syukur kalau bisa naik pangkat dari la ilaha illallah, naik lagi menjadi la ilaha illahua. Tidak ada yang lain. Dia. La ilaha illa anta. Nggak ada yang lain. Anta dia. La ilaha illa ana. Bahkan anak pun adalah dia. Lenyap tuh diri dalam tubuh ilahi. Itu namanya Maha Esa. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau bangsa Indonesia ini mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Kebayang nggak? Kebayang ya? Seperti apa bangsa kita hebatnya? Satu aja. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu aja. Kenapa saya kaji hari ini? Supaya didengar oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalau ini saja ketuhanan yang Maha Esa, udah yang berikutnya mah ngikut, kemanusiaan akan ikut. Akan lahir manusia-manusia yang adil dan beradab. Karena punya kemanusiaan. Apa sih kemanusiaan? Kemanusiaan itu adalah ketuhanan yang sudah nyuruh pada diri manusia. Disebut kemanusiaan. Makanya kalau orang sudah mencapai ketuhanan, pasti persatuan Indonesia dong. Betul nggak? Bahkan bukan persatuan Indonesia, persatuan tingkat dunia. Kalau saya sering bilang, ya, kita ini satu bangsa, namanya bangsa manusia. Satu tanah air dunia, bumi. Satu bahasa, bahasa cinta. Itu yang dicita-citakan John Lennon. Kita disuruh membayangkan itu. Kita ini adalah satu bangsa, bangsa manusia. Satu tanah air dunia. Satu bahasa, bahasa cinta. Jadi, kalau sudah begitu semua pemikirannya nggak ada perang. Bangga nggak punya Pancasila? Sejak kapan bangga? Nah, kakara ge poe ayeuna. Sok maca baheula ke SD. Sok nya, bari sidak kapnya geuning nya. Pancasila, iluan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jika manuk beo. Betul nggak? Tapi nggak ada yang pengen tahu ini pesan spiritualnya apa sih? Kenapa ketuhanan bukan Tuhan? Kenapa Maha Esa bukan Maha Satu? Kan kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Diurai itu. Makanya pemimpin kita yang sudah menganut ketuhanan yang Maha Esa pasti memimpin rakyatnya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Bukan dengan kewenangan, bukan dengan otoritas. Punten ya, saya punya teman. Wow, jeung saya ada baheula mah. Beda jadi bupati, itu wow. Robah adat. Hese. Kudu lewat ring 1, ring 2, ring 3. Hoream teuing panggil jeung sia. Nyara rese. Kira kayak gitu. Kira 5 tahun berjenjang tangtu. Wah isuk di yuk, nah OTT nah. Geus asup ke suka miskin kakara. Bau deui. Minta doa. Saya lagi kena ujian. Di saha? Di Allah. Ari nu maling saha? Nu maling maneh ujian ti Allah. Asal lieur urang pikiran jelema teh. Kaceuk Allah teh anu maling teh maneh. Manyalahkeun kaula. Begitu asup ke penjara ujian, cobaan. Ini eta mah akibat dijian ku saha? Ku sorangan. Nah, make numpukeun ka Allah. Memang Allah juga ada di belakangnya sang keberadaan. Da Allah mah menciptakan alam dengan hukum sebab akibat. Mun maneh milih sebab itu tah ieu akibatna. Itu Allah. Betul Allah, tapi eta mah lain ti Allah. Ade anu memahami itu. Oh, da kemana pun saya memelingkan wajah, ada wajah Allah. Eta nu maling Allah. Kumaha eta ngaji tauhid. Bahaya tuh mun kitu mah. Justru dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Jadi gelap itu karena ketiadaan cahaya. Gelap bukan lawannya cahaya. Gelap itu karena cahaya tidak hadir. Kalau hadir cahaya hilang. Hadir aja Allah, ego hilang. Gitu. Tauhidnya gitu Bapak Ibu. Ya.
Gitu. Jadi mohon maaf ya, pulang dari sini saya tidak coba nanti ini di akhir Ramadan baca 10 juta la ilaha illallah. Insya Allah malah lebaran marane. Nah, sekarang kan judul kajian kita itu ya, menghancurkan berhala dengan kalimat la ilaha illallah. Apa itu berhala itu? Berhala itu adalah segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Ya kalau ditanya sama Bapak Ibu teh pasti mau ngaku. Misalkan ditanya sama saya, apakah Bapak Ibu menuhankan selain Allah? Wah, kan mun diberi contoh kakara kaharti. Coba sekarang kerja, ya digerakkan oleh uang atau oleh Allah? Jujur atuh. Ya, kan ditanya, nah pakai kerja, kenapa kerja? Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Pikirannya yang buat dia makan itu kerjaan. Kalau saya nggak kerja, cicilan nggak lunas. Kalau saya nggak kerja, anak saya nggak sekolah. Dikiranya yang menyekolahkan anaknya itu adalah pekerjaan. Dia lupa sama Sang Mahadaya yang menggerakkan dia, yang ngasih napas sama dia. Lupa. Jadi terus di kepikiran teh duit. Aya duit, semangat, mah leles. Itu. Ya. Nah, ini kalau ditanya apakah kamu menuhankan yang selain Allah, mau ngaku. Mau. Kalau sudah dikasih contoh baru, oh iya ya. Kok saya kerja digerakkan oleh rasa takut saya? Takut nggak makan. Takut nggak kebayar cicilan. Takut diusir sama istri. Takut anaknya sekolah. Kan sebenarnya yang menggerakkan kita itu bukan Allah. Rasa takut. Kalau yang digerakkan oleh Allah, pasti ketika ditanya, kenapa kamu bekerja? Saya kan datang ke dunia direncanakan oleh Allah. Saya dikasih bakat nih, sehingga saya bisa sekolah, saya jadi sarjana. Sarjana ini saya percaya, saya kuliah di sini karena jalan dari Allah. Dan saya percaya, saya akan dikaryakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Saya bekerja di tempat ini karena sedang menyampaikan cinta kasih Allah. Selesai sampai di situ. Dapat gak gaji? Dapat. Dapat nggak uang? Dapat. Itu mah efek samping aja dari semesta. Tapi orang yang berpikir dia kerja untuk uang, hanya dapat uang. Makanya Nabi Muhammad bilang, siapa yang mengejar Tuhan dapat dua, Tuhan dan dunia. Dan siapa yang mengejar dunia tidak dapat dua-duanya. Nggak dapat dunia, nggak dapat Tuhan. Coba lihat tuh orang yang mengejar dunia. Banyak juga hartanya tidak berkah. Betul nggak? Ngeli senal gitu lebar. Terus senal jepit dikaput. Ya, jadi benar ya. Ada riset dari Harvard University. Kalau lihat wajah orang katanya itu, lihat aja, itu mencerminkan sepatunya. Itu penelitian, ya. Kalau wajahnya buram katanya sepatunya pasti jelek. Ya, tuh udah nyeri atau ada lempang oke. Ya cap kelinci. Ya, ini kabar suku nate. Atau sekali-kali beli sepatu tanu mahal, hargai kaki ini. Betul nggak? Kalau diberikan sepatu yang mahal kan sepatu kaki juga berterima kasih. Ya udah lebar pada duit ayah. Jadi boro-boro berkah buat orang lain, buat diri sendiri ya udah nggak berkah. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Boro-boro mereka batur. Jadi tahu berhala itu sekarang. Nah, berhala itu apa saja yang kita pertuhankan? Contoh gini, Bapak Ibu lebih takut dipecat dari perusahaan walaupun melawan hati nurani daripada takut sama Allah. Itu sudah jadi berhala. Berarti perusahaan gaji itu walaupun disuruh melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, ikut aja. Karena lebih takut kehilangan itu daripada kehilangan Allah. Itu sudah menuhankan yang selain Allah. Yuk sekarang kita mulai praktekkan ajaran Nabi. Kullu amrin tibalin la yubda'u fi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan mulailah dengan basmalah biar tidak putus menjadi amal. Apa basmalah? Lain macam bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu saya bekerja atas nama Allah. Menjadi kepanjangan tangan Allah melayani orang-orang yang di dalam diri mereka ada Allah. Jadi kita ketika bekerja di bank melayani Allah. Jadi polisi melayani masyarakat melayani Allah. Jadi tentara menjaga negara melayani Allah. Jadi guru melayani siswa melayani Allah. Makanya ketika melayani selalu saja penuh dengan Rahman dan Rahim. Tidak menghukum, tidak marah, tidak jengkel, damai aja, bahagia. Ih, enak kalau kerja gitu. Dapat gak gaji? Dapat. Saya ingin dagang. Dagang apa? Dagang makanan. Kenapa Ibu? Saya ingin melayani Allah. Karena saya dikasih bakat masak. Cenah cek batur saya mah masak naon oge raos. Tuh, itu teh keahlian Bapak Ibu. Bisa masak. Jangan dikira loh. Ya. Jangan dikira. Itu bisa masak tuh kalian, karena itu nyangkut rasa. Ya, rasa itu masak. Orang yang baca resep tidak punya rasa, mal benar. Rasa itu, rasa. Ya, rasa. Rasa. Jadi dia percaya, saya bisa masak ini karena Allah ngasih bakat nih lewat rasa saya. Seimbang. Kreatif makanan tuh, menata makanan jadi indah, jadi bagus. Betul nggak? Sebelum makan juga sudah menarik. Ia mau ditumpukan, ditambrukan. Betul nggak? Numpatin masalah wareg tuh, betul nggak? Tidak ada seninya. Coba tuh kalau di hotel ya, piring nanti kalau deh geningan. Iya, ya.
Kalau makanan tuh nyenclek di tengah. Kayak saus kadi. Betul nggak? Daun-daunan segala. Betul nggak? Nggak dimakan sebetulnya, betul? Yang dimakan mah eta intina. Piringnya tuh gede. Tapi jadi indah kan, menarik. Kan itu yang jadi mahal. Betul nggak? Mau masak daging, bro. Sok dalahar. Waduh. Goreng peda juga ya, Ibu, Bapak. Kalau disajikan bagus mageningnya dirarangkenan pakai daun cau. Ih, ini resep eta pada beureum. Ieu mau ditamburukeun geus parotong di pedana. Puluna geus malih ka mana ya Allah. Cenah da geus kana beuteung mah sarua. Itu dengan gak ada seni. Mau bisnis makanan, ya Allah, saya ingin melayani orang-orang yang butuh makanan enak. Udah nggak usah dipikirkan harga. Nanti juga kalau enak, berapapun harganya pasti dibeli. Pasti ada sama saya. Tapi niatnya bukan untuk uang. Coba, apapun yang dilakukan itu jangan riba. Nah, riba itu menumpangkan muatan pada apa yang kita lakukan. Riba itu bukan soal bunga bank. Kalau kita pinjam uang ke bank dilebihkan ya wajar. Sudah bank kudu bayar listrik. Betul nggak? Bayar padambal, bayar di mana? Dor cuna riba itu ya bunga. Ya jarang ke bank mese. Betul nggak? Coba kebayang nggak kalau semua orang kaya naruh uang di bawah bantal? Anu gunana dari pakai kumaranehna. Betul nggak? Nih, saya kecil-kecilan juga naruh uang di bank. Sekarang saya tidak butuh, kan dipakai oleh bank, salurkan pada orang lain yang butuh. Saya merasa senang karena uang saya berguna. Alhamdulillah. Coba berpikir tuh jangan rigid ya, jangan kaku. Dor we, gawe di bank keluar. Nah, riba. Cek saha. Kebayang nggak kalau nggak ada perbankan? Ya nggak ada ekonomi. Sekarang Bapak Ibu jujur ya, kan Bapak Ibu juga bisa cicil sepeda motor, bisa cicil mobil, cicil rumah. Alhamdulillah, karena ada orang kaya. Ya orang kaya naruh uangnya di bank, disalurkan sama bank. Betul nggak? Lagi tidak dipakai oleh mereka. Alhamdulillah, makanya kalau lihat orang kaya itu bukan iri, doakan. Sing tetap beunghar ame duitna ditendang di bank. Orang bisa nginjem. Betul nggak? Ya ada iri ninggalin nu beunghar teh. Betul nggak? Karena melihatnya sangat sempit. Sempit sudut pandang cuy jadi neraka. Jadi berhala itu apa Bapak Ibu? Berhala itu apa saja yang dipertuhankan yang selain Allah. Nah sekarang semua berhala itu yuk kita hancurkan dengan la ilaha illallah. Bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai wujud kesadaran dalam diri. Udah dijelaskan panjang lebar ya, gitu. Jadi kalau kita merujuk pada ayat-ayat Al-Quran tentu saja banyak. Yuk kita lihat. Ini Quran surat Ibrahim ayat 35.